Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Tantangan utama masyarakat modern adalah pluralisasi dan bukan sekularisasi. Tak terhindarkan, masyarakat modern dihadapkan pada faktum adanya konflik normatif, suatu konflik yang muncul dari kenyataan bahwa setiap komunitas memiliki pandangan normatif yang menyeluruh tentang identitas diri, tentang bagaimana hubungan antara agama dan negara politik diatur. Konflik-konflik tersebut menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak jarang melahirkan disintegrasi. Oleh karena itu, pengelolaan konflik normatif merupakan salah satu masalah utama yang harus dipecahkan oleh segenap masyarakat modern. Secara teoritis ada dua jalan pemecahan, paksaan dan damai. Pengelolaan konflik normatif atas dasar prinsip paksaan berarti ada pihak yang berkeinginan agar cita-cita partikular keagamannya sendiri menjadi tolak ukur kehidupan bernegara dan berbangsa. Konflik di sini dipecahkan menurut tolak ukur kuat lemah. Ciri khas pemecahan dan cara paksaan adalah bahwa tatanan yang dihasilkannya tidak stabil karena tatanan yang dihasilkan hanya bisa diterima selama dapat dipaksakan oleh pihak yang kuat. Cara pemecahan konflik normatif yang kedua adalah menyepakati pemecahannya dengan berorientasi pada tuntutan keadilan. Idea keadilan adalah tolak ukur normatif keabsahan suatu tatanan sosial. Adil berarti bahwa hak semua pihak terjamin dan tidak ada diskriminasi. Pemecahan yang adil pada prinsipnya dapat disetujui oleh semua pihak dan justru karena itu tatanan yang dihasilkan lebih efektif dan stabil. Di Indonesia, sejak Soekarno dan para intelektual Islam, Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir, mempersoalkan relasi antara agama dan negara dalam pelbagai surat kabar pada masa prakemerdekaan. Relasi antara agama dan negara menjadi salah satu wacana krusial yang terus dipolemikkan hingga sekarang. Dalam situasi masyarakat modern yang plural, gesekan antara yang publik dan yang privat rasa-rasanya tak terelakkan lagi. Itulah sebabnya mengapa persoalan relasi antara agama dan negara tetap menjadi tema yang seksi diskursus etika politik. Nah, buku ini hendak mendiskusikan persoalan relasi antara agama dan negara berdasarkan kajian filsafat Profesor Dr. Nikolaus Dryarkara yang ia bawakan dalam prasarannya tentang Pancasila di Yogyakarta pada tahun 1959 dan Jakarta pada tahun 1966. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab adalah apakah Indonesia atau negara sekuler atau negara agama atau bukan kedua-duanya? Ketika Dryarkara memandang Pancasila sebagai ada bersama dalam cinta kasih kepada Tuhan, Dryarkara menempatkan prinsip ketuhanan sebagai sila terakhir dari sila Pancasila. Alasannya adalah bahwa ide tentang prinsip ketuhanan muncul setelah ide kemanusiaan, keadilan, sosial, demokrasi, dan kebangsaan. Betul bahwa Tuhan adalah pencipta, tetapi kesadaran manusia akan adanya Tuhan sebagai pencipta baru muncul setelah ia menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan. Posisi ini merupakan konsekuensi langsung dari pendekatan fenomenologis yang dipakai di Dryarkara berdasarkan investigasi filosofis tentang Pancasila dalam perbandingannya dengan kodrat manusia. Dryarkara merumuskan Pancasila sebagai dalil-dalil filosofis sebagai berikut. Menurut Dryarkara, Indonesia adalah negara bukan-bukan. Beberapa catatan awal: pertama, Pancasila berhubungan erat dengan agama karena Pancasila adalah bakat atau dorongan ke arah agama. Kedua, Dryarkara menawarkan paradigma diferensiasi dan pelampiasan politik identitas untuk menyantuni relasi antara agama dan negara. Ketiga, mempertanyakan sejauh mana paradigma diferensiasi dan pelampiasan politik identitas itu mampu menyantuni fenomena polarisasi masyarakat modern. Di satu pihak, agama dan negara perlu didiferensiasi sebagai dua karya yang berbeda. Agama bukan negara, dan negara juga bukan agama. Pembedaan agama dan negara tidak bertujuan untuk mendepak agama karena privat, melainkan merangkul agama untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik kehidupan bernegara dan menjalankan peran sebagai sumber moralitas publik atau civil religion. Nah, adapun perspektif Resenton mengenai buku ini, pola dasar relasi agama dan negara mesti dipetakan sebagai berikut. Pertama, agar tidak terjebak dalam kontradiksi, kita perlu melakukan diferensiasi antara agama dan negara sebagai dua karya yang berbeda. Pembedaan dan pemisahan ini penting agar negara Pancasila tidak terjebak dalam negara sekuler atau negara agama. Namun, pembedaan agama dan negara sebagai dua karya yang berbeda tidak lantas mendepak agama hanya kepada ranah privat saja. Agama tetap berperan dalam ranah publik melalui pelaksanaan prinsip ketuhanan, sebagaimana yang Gus Dur ungkapkan bahwa kalau berurusan dengan tetangga yang muslim dalam soal agama, saya menggunakan keislaman saya. Kalau berurusan dengan sesama muslim dalam urusan negara atau dengan orang beragama lain dalam soal agama, digunakanlah Pancasila.
Terima kasih. Ada pertanyaan?